Bagi sejumlah warga, makanan khas masyarakat Papua yakni sagu hanya bisa dijadikan papeda. Namun lain halnya bagi Herlinda Sinaga. Di tangan wanita asal Batak ini, sagu bisa dijadikan berbagai macam olahan kue dengan nilai ekonomi tinggi. Ditemui di rumahnya, Herlinda menceritakan ide pembuatan tepung sagu sejatinya lahir kala Herlinda kesulitan mendapatkan tepung tapioka sebagai bahan baku pembuatan boba yang rencananya akan dijual dalam ajang Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 lalu. Kesulitan ini akhirnya melahirkan ide untuk membuat boba dan cookies yang lebih enak dan lebih kenyal dengan bahan sagu. Bahkan untuk pengembangan sagu, dirinya sampai harus membaca banyak jurnal internasional agar produknya termasuk cookies dengan bahan gluten free ini bisa dinikmati seenak cookies yang dibuat dengan tepung terigu. Berbekal inovasi yang dilakukan, cookies berbahan sagu banyak meraih penghargaan di antaranya Australia Award 2024, Best UMKM F&B Track dari Digital Creative Entrepreneurs, Top 350 PF-Preneur Perempuan UMKM untuk Nusantara oleh Pertamina, dan finalis Indonesia Food Innovation oleh Kementerian Perindustrian. Ketertarikan konsumen terhadap olahan pangan lokal khas Papua ini tidak hanya datang dari pasar dalam negeri, namun juga luar negeri. Tercatat saat ini sagu sedang didekati dua pembeli potensial asal Jerman dan Jepang. Atas capaian itu, ibu dua anak ini juga diberikan kesempatan untuk mengikuti Pertamina UMKM Academy 2025 yang merupakan ajang bergengsi bagi pengusaha UMK dalam mengembangkan produknya. Di Pertamina UMK Academy 2025, Herlinda mengaku mendapatkan banyak ilmu yang bisa membuat bisnisnya semakin tumbuh dan berkembang, mulai dari manajemen produksi, pengemasan, branding, hingga pemasaran. Sasagu pun kini semakin dikenal, baik di pasar offline maupun online. Nah, dalam perjalanannya ini kami sadar bahwa inovasi yang kami lakukan tidak berarti apa-apa kalau market tidak merespon. Nah, supaya kami tahu nih bagaimana cara kami bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan market, apa yang menjadi keinginan market, kami membutuhkan mentor. Nah, kita yang ada di Jayapura ini, di ujung timur Indonesia ini, akan sangat kesulitan untuk mendapatkan mentor-mentor yang berkualitas, apalagi kami tahu bahwa target market kami ada di masyarakat urban seperti Jakarta, Surabaya, Bali gitu. Sementara itu, area manajer Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengaku senang karena banyak UMK telah merasakan manfaat positif dari program Pertamina UMK Academy. Hal ini akan menjadi penyemangat bagi Pertamina untuk terus mendukung UMK naik kelas agar semakin membawa dampak positif bagi warga dan lingkungan sekitar. Ispiani menyebut program pengembangan UMK yang dilakukan Pertamina ini sejalan dengan asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif. Lewat pengembangan UMK ini diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan UMK sehingga membawa dampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. Potensi ini pasti lebih kepada potensi daerah ya, potensi daerah yang kita kembangkan supaya ini bisa diangkat. Tidak terlepas kepada orangnya saja, mungkin potensi daerah seperti sagu itu bisa kita angkat. Jadi mungkin tidak terlepas kepada pelakunya, tetapi juga bahan-bahan apa saja yang di Papua dan Maluku ini bisa kita angkat ke nasional. Pastinya Pertamina akan berperan untuk terus mengembangkan UMKM, karena memang ini untuk memberikan juga dampak positif kepada masyarakat dan perekonomian daerah. Ispiani berharap setiap tahunnya jumlah UMK dari Papua Maluku yang lolos Pertamina UMKM Academy bisa terus bertambah agar bisa semakin mendorong perekonomian Papua. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.